Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Berinsan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan selalu ingatkan untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys. Pencet yang merah-merahnya supaya kalian gak ketinggalan uploadan terbaru, video terbaru mengenai permasalahan yang kita alami saat budidaya jamur tiram ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang baru kesasar atau baru nonton salah satu video Insan, coba dibongkar-bongkar dulu di video lama di galeri YouTube Insan ini, karena udah 400-an video lebih membahas tentang budidaya jamur tiram guys. Jadi sudah lumayan banyak pembahasannya, jadi jangan langsung ditanya ya guys ya, karena untuk menjawab pertanyaan yang berulang-ulang itu sebagian udah sering ya guys ya, sebagian udah sering ditanyakan. Nah jadi mending ditonton aja dulu videonya, lebih jelas, lebih gamblang daripada kalau bertanya kan. Kalau memang udah ada videonya memang Insan nggak mau jawab ya guys ya, atau ya jawabnya singkat aja lah, mungkin teman-teman belum puas. Makanya coba di scroll dulu di YouTube Insan ini, di channel Insan. Nah, udah banyak videonya, tinggal kalian pilih aja yang mana yang menurut kalian ini agak-agak menyangkut dengan masalah yang kalian hadapi ya guys ya. Tapi kalau memang belum ada penjelasannya, belum ada videonya, nanti akan Insan buatkan video seperti pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu guys. Jadi nggak ada pilih kasih ya guys ya, semua sama. Nah jadi menjalankan ibadah puasa seperti biasa, yang buat teman-teman muslim semoga amal ibadah kita diterima ya guys ya. Nah jadi tema video kita pada pagi hari ini, Insan mau membahas tentang cara merawat tong sterilisasi ya guys ya, drum sterilisasi atau alat sterilisasi teman-teman, supaya tidak gampang bocor ya guys ya. Jadi punya Insan lebih kurang udah 8 tahun tong yang oli itu guys ya, udah 8 tahun belum diganti ya guys ya. Bukan artian belum bocor, tapi belum diganti karena ada kebocoran baru beberapa minggu ini aja, itu di bagian atas, bukan di bagian air. Jadi bener-bener itu bisa kita antisipasi dengan cara seperti ini guys. Jadi ditonton videonya, jangan di skip supaya nggak ketinggalan informasi terpentingnya. Kita langsung balik ke tema video kita. Insan mau menunjukkan ini adalah pesanan bambu ya guys ya. Ini bambu yang akan kita gunakan untuk buat rak terbaru itu, mau buat beberapa lagi. Ini lebih kurang ada 25 batang ya, walaupun nggak lurus-lurus sekali, masih bisa lah kita setel ya guys ya. Namanya bambu itu mana ada yang lurus ya guys ya, kita harus beli besi atau beli pipa lah kalau mau yang lurus. Nah jadi seperti itu guys, mudah-mudahan lancar dan bisa kita manfaatkan. Lebih kurang Insan di produksi jamur ini ya guys ya, dari awal sampai sekarang kalau 1000 batang bambu itu udah habis ya guys ya. Dari mulai pembuatan kumbung, kemudian pembuatan rak, kemudian ya segala macam lah guys. Kalau 1000 batang itu udah habis ya guys ya. Nanti 1 bulan 25, kemudian 30, kemudian 50. Pernah kemarin paling banyak beli 80 batang. Nah jadi kalau 1000 batang dikumpul-kumpul itu udah ada ya guys ya penggunaan bambu. Nah jadi kita langsung masuk ke video kita, inti video kita pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah, kalau teman-teman udah pada tahu lah ya guys ya, ini tong sterilisasi Insan udah 4 tong. Yang 3 ini guys, 1, kemudian 2, 3 ujung sana itu guys. Nah ini udah lebih kurang hampir 9 tahun. Yang ini yang baru ya guys ya, yang baru tapi penampakannya sudah sama aja sih ya guys ya. Sudah sama jeleknya, sudah sama rusaknya, parahnya. Nah seperti itulah guys ya. Tapi dari pengalaman Insan ini merupakan tahapan terlama Insan belum ganti tong ya guys. Dulu waktu Insan masih pertama-tama itu, Insan ada sebuah kerjasama dengan seseorang, dia bagian sterilisasi, Insan bagian penanaman bibit. Dan itu hampir 1,5 tahun, 2 tahun itu ganti tong guys, karena dia kebocoran berada di bawahnya sini guys ya. Kebocoran berada di bawahnya sini, dan ini nggak bisa diantisipasi. Dan kalau bocor berada di atas seperti ini Insan baru semen beberapa minggu yang lalu guys. Nah karena dia bocornya di atas ya, jadi tips menyemennya itu gunakan semen yang tahan panas. Kalau nggak ada ya semen biasa pun ya nggak apa-apa guys, tapi ya lebih bagus semen tahan panas. Nah kemudian saat udah di semen, udah ditutup lubangnya, lalu kita
biarkan kering ya guys ya. Ini kemarin itu waktu di semen ataupun ditutup, kemudian langsung Ihsan pakai sterilisasi, jadi langsung keras dia guys ya. Jadi udah di semen langsung dipasang sterilisasi dipakai, kemudian kalau udah kering dia langsung ditimpa semen lagi guys, jadi dia 2 lapis ya guys ya. Nah itu 2 lapis penutupannya. Jadi kalau bocornya di atas itu masih bisa kita tutup, masih bisa kita semen, kita tempel. Tapi kalau di bawah di bagian air, nah itu udah nggak bisa karena dia ada airnya, pasti akan merembes. Nah ini juga sama guys, yang ini udah ada kebocoran, kemudian kita tempel ya guys ya, kita tempel menggunakan semen. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ada yang bocor, tong sterilisasinya jangan buru-buru dibuang, tempel menggunakan semen masih bisa. Nah itu dia guys, itu tipsnya dari Ihsan. Kemudian masalah perawatan tong bagaimana supaya bisa tahan lama, ataupun kalau bisa bocor ya bocornya di atas, nggak di bagian bawahnya, di bagian yang ada air. Air Ihsan lebih kurang hanya segini ya guys ya, 5-7 cm ya segitu. Dan yang pertama adalah jangan pernah dicuci ya guys ya, bagian luarnya ini. Nah ini jangan pernah dicuci, jangan pernah dibrus, jangan pernah dikerok, karena ini merupakan pertahanannya lah. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi semakin sering dia dicuci bagian luar, semakin sering dibrus, maka itu akan semakin menipis tongnya guys. Nah itu tips yang pertama. Walaupun kelihatannya jorok, tapi kan bagian dalamnya enggak ya guys ya, bagian dalamnya masih seperti tong baru berapa minggu atau berapa bulan dipakai. Jadi enggak separah yang kalian pikirkan, walaupun yang luarnya seperti itu, karena yang kita gunakan kan memang bagian dalamnya ya guys ya. Seperti itu tips yang pertama, jangan pernah dicuci, diberus, dikerok, terutama juga bagian pantatnya ini ya guys ya, bagian kolongnya ini. Nah kalau yang itu semakin sering dicuci maka semakin tipis guys, karena itu bagian dari pembakaran ya. Terlebih kalau kita menggunakan kayu bakar, biasanya kan apinya nggak stabil, kadang mau panas sekali, kadang mau redup. Nah jadi memang harus benar-benar dia banyak arang-arangnya seperti itu. Beda halnya dengan kalian yang menggunakan kompor. Nah kalau kalian pakai kompor itu aman ya guys ya, karena apinya ya udah stabil di bawah aja, mungkin pun nggak ada hitam-hitamnya di bagian samping-sampingnya ini, jadi aman guys kalau mau dicuci. Nah itu yang tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua itu adalah jangan pernah sampai kegosongan guys, jangan pernah sampai kegosongan ataupun kehabisan air di bagian bawahnya itu. Jangan pernah sampai kegosongan air di bagian bawah, karena sudah otomatis saat terjadi kegosongan ataupun kekosongan air, kemudian ada pemanasan, maka besinya ini akan memuai. Itu yang akan menyebabkan terjadi kebocoran guys. Nah jadi supaya tong kalian itu bagian bawahnya, bagian airnya itu aman dan tahan lama, seperti misalnya ini sudah 8 tahun. Nah maka jangan sampai bocor lah, jangan sampai gosong saat sterilisasi. Jadi apinya dikontrol, airnya juga dikontrol. Kalau misalkan airnya kalian rasa sedikit ya ditambahin, kalau misalkan airnya masih banyak nggak usah ditambahin, tapi apinya distabilkan gitu guys. Pokoknya intinya jangan sampai kehabisan air waktu sterilisasi lah. Nah itu yang bisa menyebabkan bocor bagian bawah. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan sampai tongnya itu kalau nggak dipakai itu dikosongkan ya guys ya. Jangan sampai tongnya ini kosong walaupun dia dalam kondisi tidak dipakai. Nah seperti punya Ihsan ini, nah ini walaupun nggak dipakai, dia di bawah tetap harus ada air. Supaya apa? Supaya bagian bawahnya itu tetap terairin, tetap dalam kondisi basah. Nah jadi yang kering inilah yang membuat dia kropos ya guys ya. Kering basah itulah yang membuat korosi atau membuat bekarat dan kropos. Nah jadi kuncinya supaya tidak bocor di bagian bawah itu ya jangan pernah dikosongkan walaupun sedang tidak dipakai, itu biar aja seperti itu, ada sarangannya, ada airnya, supaya bagian bawahnya nggak kropos. Nah jadi kita recap sedikit guys ya. Yang pertama tadi adalah jangan pernah dicuci bagian luarnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai gosong saat sterilisasi, jangan sampai kehabisan air. Kemudian yang ketiga, saat tidak dipakai jangan dikosongkan, harus tetap ada airnya di bagian bawah. Nah jadi itu dia guys, tips untuk merawat tong sterilisasi atau drum sterilisasi supaya bisa tahan lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah Ihsan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.